Halo semuanya, kenalin aku Arifah Skarpiananda dengan NIM V1623017. Dan aku Ahmad Irfan Akbari dengan NIM V1623005. Aku Fana Herimsa dengan V1623035. Dan aku Teddy Dani dengan NIM V1623080. Nah, kalian udah pada tahu belum nih soal BEP? Di sini di video ini kita bakal bahas BEP di UMKM. Simak terus ya videonya. Break-even point atau BEP merupakan suatu kondisi perusahaan yang mana dalam operasionalnya tidak mendapat keuntungan dan juga tidak menderita kerugian. Dengan diketahuinya titik impas atau break-even point, perusahaan dapat menentukan jumlah produksi atau penjualan yang harus dilakukan sesuai target laba yang ingin dicapai. Analisa break-even point atau BEP memberikan informasi yang dapat digunakan oleh perusahaan sebagai dasar perencanaan laba. Untuk menghitungnya diperlukan data mengenai biaya tetap, biaya variabel, dan juga harga jual. Analisis break-even point tidak hanya memberikan informasi mengenai posisi perusahaan dalam keadaan impas atau tidak, namun analisis break-even point sangat membantu manajemen dalam perencanaan dan juga pengambilan keputusan. Apa itu break-even point? Break-even point adalah posisi di mana perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian. BEP atau titik impas sangat penting bagi manajemen untuk mengambil keputusan untuk menarik dan juga mengembangkan produk atau untuk menutup anak perusahaan yang tidak menguntungkan. Dengan kata lain, suatu usaha dikatakan impas jika jumlah pendapatan atau revenue sama dengan jumlah biaya sehingga labanya adalah 0. Menurut Jarwanto dalam buku Dr. Haji Rusdiana MM, break-even point adalah suatu keadaan impas, yaitu apabila telah disusun perhitungan laba dan rugi suatu periode tertentu, perusahaan tidak mendapatkan keuntungan dan juga tidak menderita kerugian. Fungsi BEP itu apa aja sih? BEP sangat penting jika kita memiliki usaha agar kita tidak mengalami kerugian, baik itu usaha yang bergerak di bidang jasa atau manufaktur. Ada beberapa fungsi BEP nih. Yang pertama sebagai alat perencanaan untuk menghasilkan laba. Kedua, memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan, serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan volume penjualan yang diproduksi, harga jual, dan biaya-biaya yang dikeluarkan, sehingga laba rugi perusahaan akan diketahui. Selanjutnya, untuk mengetahui jumlah penjualan minimum atau dalam unit produk maupun satuan uang agar perusahaan tidak menderita rugi. Dan yang terakhir untuk mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. Komponen BEP. Terdapat 3 komponen BEP. Yang pertama yaitu biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan secara periodik dan besarnya selalu konstan atau tetap, tidak terpengaruh oleh besar kecilnya volume usaha atau proses bisnis yang terjadi pada periode tersebut. Yang kedua, biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang berubah secara proporsional dengan aktivitas bisnis. Yang ketiga, harga jual. Harga jual adalah harga jual per unit barang atau jasa yang telah diproduksi. Selanjutnya, rumus BEP. Rumus BEP terbagi menjadi 2, yaitu BEP dalam unit dan BEP dalam rupiah. Rumus BEP dalam unit yaitu total biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Kemudian, rumus BEP dalam rupiah yaitu total biaya tetap dibagi 1 dikurang biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit. Selanjutnya kita memiliki studi kasus dari Ayam Geprek Solo Express. Apa sih Ayam Geprek Solo Express itu? Ayam Geprek Solo Express adalah UMKM di bidang kuliner yang berdiri sejak tahun 2020 yang berlokasi di Jalan Kartika, Jebres, Surakarta. Bisnis ini menyasar mahasiswa dengan konsep makanan cepat saji yang lezat dan terjangkau. Komponen utama bisnisnya, yang pertama yaitu fokus pada rasa pedas khas dan berbagai varian sambal. Yang kedua, pengelolaan operasional dan keuangan yang efisien.
Tantangan yang harus dipenuhi, Ayam Geprek Solo Express harus menjaga keseimbangan antara kualitas, efisiensi biaya, dan kepuasan pelanggannya. Nah, sekarang kita akan memasuki perhitungan BEP rupiah. Yang pertama, komponen perhitungan. Di sini, Ayam Geprek Solo Express memiliki total biaya tetap atau fixed cost sebesar 62.834 atau overhead pabrik. Harga jual per porsinya yaitu sebesar Rp15.000 dan biaya variabel per porsinya yaitu Rp9.490. Yang kedua, rumus BEP rupiah. Seperti yang sudah disampaikan tadi, BEP dalam rupiah sama dengan total biaya tetap dibagi dalam kurung 1 dikurang biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit dalam tutup. Yang ketiga, hasil perhitungan BEP rupiah, biaya variabel dibagi harga jual sama dengan Rp9.490 dibagi Rp15.000, didapatkan hasil 0,6327. BEP sama dengan 62.834 dibagi dalam kurung 1 dikurang 0,6327 sama dengan 62.834 dibagi 0,3673. Maka BEP rupiah sama dengan 62.834 dibagi 0,3673 didapatkan hasil Rp171.064. Artinya, Ayam Geprek Express mencapai titik impas jika penjualan total mencapai Rp171.064. Untuk menghitung BEP per unit atau per porsi, kita masukkan data ke dalam rumus total biaya tetap dibagi harga jual per porsi dikurangi biaya variabel per porsi, yang hasilnya 62.834 dibagi 15.000 dikurangi 9.490,10, maka BEP per unitnya adalah 11,41. Karena kita tidak bisa menjual sebagian unit, kita bulatkan ke atas menjadi 12 unit. Nah, dari hasil ini kita tahu bahwa Ayam Geprek Solo Express perlu menjual setidaknya 12 unit per hari atau 12 porsi supaya bisa mencapai BEP. Sekarang kita tahu nih berapa porsi ayam geprek yang harus terjual supaya aman dan gak rugi. Apalagi kalau bisa lebih dari BEP. Itu mah artinya udah cuan. Oke teman-teman, tadi kan kita udah membahas nih tentang definisi BEP sampai dengan contoh kasus UMKM dengan perhitungan BEP yang sudah kita jelaskan. Jadi kita dapat menarik kesimpulan yaitu titik impas atau break-even point ini sangat berguna bagi suatu perusahaan dalam membuat keputusan bisnis, yaitu harus memproduksi atau menjual pada jumlah berapa sehingga perusahaan tidak mengalami kerugian. Sehingga perusahaan tahu nih, apabila ingin jumlah keuntungan tertentu, maka harus memproduksi atau dapat menjual suatu jumlah yang dihitung berdasarkan titik impas tersebut. Dalam menentukan titik impas, tidak lepas dari penggunaan asumsi-asumsi dasar yang harus dipenuhi. Paling tidak ada 3 hal yang harus dipenuhi agar dapat menghitung titik impas, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan juga harga jual per unit. Nah, sekarang kalian udah tahu kan apa itu BEP dan cara menghitungnya? Sekian video dari kami. Terima kasih sudah menonton.